Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian kelas 4? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran informatika. Kemarin kita sudah membahas tentang etika atau sopan santun dalam berinternet. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu cara menggunakan email. Nah, kita bahas dulu apa sih itu email. Nah, sebelumnya di pekan lalu, minggu lalu Ustadz sudah bahas sedikit tentang email. Jadi email itu adalah electronic mail, kepanjangannya itu electronic mail atau surat elektronik. Kalau bahasa Indonesia surat elektronik. Nah, ini adalah salah satu daripada perkembangan teknologi. Kalau zaman dulu adanya surat menggunakan tulisan, menggunakan fisik, jadi kertas ditulis manual, kemudian dikirim lewat kantor pos. Nah, kelemahannya dulu itu tidak bisa langsung terkirim saat itu juga. Misal hari ini hari Selasa, kamu nulis surat hari ini, tulis di kertas, kemudian dikirim ke kantor pos. Mungkin hari besok paling cepat juga Rabu, kemudian Kamis, mungkin Jumat baru sampai ke alamat tujuan. Tergantung jaraknya. Bisa jadi mungkin kamu mengirim surat keluarga misal di Jawa, bisa jadi sampainya 2-3 hari. Kamu ngirim surat hari ini bisa sampai hari paling cepat besok, mungkin Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu kelemahan daripada surat yang biasa zaman dulu. Nah, sekarang sudah ada perkembangan teknologi menggunakan surat elektronik. Kamu mengirim hari ini juga, saat itu juga langsung sampai ke si penerimanya. Email adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Media internet dapat berupa komputer atau telepon pintar. Nah, ketika mengirim surat, kita harus menyertakan nama dan alamat penerima surat. Nah, itu contohnya di kantor pos juga seperti itu, Sebelum kamu mengirim surat, pasti di sana diperiksa oleh petugas posnya. Apakah alamatnya sudah sesuai atau belum? Apakah sudah ada perangkonya atau belum? Nah, itu juga memakan biaya, harus membeli perangko dulu. Tapi internet atau email hanya butuh koneksi internet saja. Nah, nama dan alamat email harus jelas. Contoh saja ketika kamu mengirim paket atau mengirim surat juga, itu pasti jelas alamatnya untuk siapa si penerimanya, kemudian alamat rumahnya pun di mana. Nah, itu harus sejelas mungkin. Supaya apa? Supaya surat kamu, paket kamu itu sampai di tempat yang tepat, di orang yang tepat. Jadi tidak kemana-mana dan petugasnya pun tidak bingung. Karena sudah ada alamat dan orang yang jelas. Apalagi biasanya ada nomor telepon juga kalau paket itu. Nah, contoh email bisa lihat di bawah. lifal.bukhari@gmail.com. Nah, ini alamat email Ustadz, Lifal.bukhari itu nama Ustadz. Ini nama si penerima email. Biasanya ini nama si yang punya biasanya, Dan Gmail ini alamatnya. Alamat yang mau kita tuju. Nah, jadi ada beberapa alamat selain Gmail. Gmail itu penyedianya itu Google. Google dia punya penyedia email, yaitu namanya Gmail. Ada juga yang lain seperti Yahoo. Ada di sini bisa misalnya lifal.bukhari@yahoo.com atau yahoo.co.id. Atau yang lain juga ada outlook.com. Nah, banyak dan lain sebagainya. Banyak sekali penyedia email. Nah, selanjutnya di sini tampilan email. Tampilan email. Ketika kamu ingin mengirim email, di sini ada tampilan seperti ini. Ini tampilan di komputer, di laptop. Seperti tampilannya. Tampilan seperti ini. Di sini ada
Yang pertama kepada. Kepada itu, atau kalau bahasa Inggris itu to biasa tulisannya, ya. Kepada itu menunjukkan nama dan alamat yang orang yang dituju. Jadi di sini tulis alamat emailnya. Misal tadi lival.bukhari@gmail.com. Di sini. Kemudian subjek atau judul email. Nah, di sini menunjukkan judul email yang akan dikirim. Nanti di akhir video ini ada tugas dari Ustadz untuk mengirimkan email, ya. Selanjutnya di sini ada CC dan BCC. Apa itu? CC itu carbon copy, yang artinya digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Jadi, ketika kamu mengirim email, bisa tuh mengirimkan ke lebih dari satu orang. Bisa 2, 3, dan lain sebagainya. Bisa banyak, ya. Tinggal kamu tulis di sini alamat emailnya. Ya, misal di sini alamat email siapa. Kemudian spasi, tulis lagi alamat emailnya. Nah, itu langsung otomatis dia mengirim ke beberapa. Nah, kemudian ada BCC. Nah, BCC ini blind carbon copy, digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang, tetapi para penerima tidak akan melihat alamat email satu sama lain di dalamnya. Jadi ketika kamu mengaktifkan CC itu ketahuan tuh, oh email ini buat siapa aja nih. Nah, gitu. Misal nih Ustadz ngirim email ke kamu nih, kelas 4. Ya, kelas 4 misalnya Ustadz ngirim ke 10 orang, kelas 4 misalnya absen 1 sampai 10. Nah, kalau Ustadz ngaktifin CC, nah itu yang dikirimi email sama Ustadz itu bisa tahu, oh email ini buat saya nih, buat saya, terus buat si A, buat si B, si C, si D, dan sampai J, misalnya sampai 10 ya. Nah, ketahuan tuh kalau CC. Tapi kalau Ustadz ngaktifin yang BCC, yang blind carbon copy, itu si A nggak bakal tahu kalau email ini dikirim juga buat si B, C, dan J sampai J. Seperti itu, ya. Jadi itu fungsinya yang CC dan BCC. Ya, saya ulangi lagi untuk CC dan BCC. CC itu untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Nah, nanti kalau BCC itu kalau sudah aktifin, nanti kamu nggak bakal ketahuan tuh emailnya. Kamu menerima email dari Ustadz. Oh ini nggak ketahuan tuh, cuma Ustadz ngirim cuma kamu doang. Padahal Ustadz ngirim ke beberapa orang, 10 orang misalnya. Kalau Ustadz aktifin yang BCC, itu kamu tahunya cuma kamu doang yang diterima emailnya. Padahal Ustadz ngirim ke 10 orang. Nah, ketika Ustadz ngaktifin yang CC aja, yang BCC yang nggak diaktifin, nah ketahuan tuh, oh ini email ini untuk si A, untuk saya, kemudian teman saya si B, C, D, sampai J misalnya, seperti itu, ya. Selanjutnya yang ini, yang besar ini adalah tempat menulis pesan. Ya, tempat menulis pesan. Nanti tugasnya ada di akhir video. Selanjutnya di sini ada tombol kirim. Jadi setelah kamu menulis pesan, di sini ada tombol kirim. Tinggal klik tombol kirim maka akan terkirim. Nah, di sini tombol lampiran. Lampiran di sini untuk menambahkan berkas yang ingin dilampirkan dalam surat, misalnya dokumen, foto, gambar, video atau audio dan lain sebagainya, ya. Sini bisa disertakan. Misal kamu mengirim foto atau video bisa di sini. Ya, nanti itu tugasnya di waktu yang lain, ya. Untuk sekarang hanya tugas mengirimkan email cukup teks saja. Ini kamu juga harus tahu fungsinya, ya, lampiran. Nah, untuk saat ini itu dulu, ya, yang perlu kamu ketahui untuk fungsi-fungsi tombolnya. Nah, ini tambahan untuk mengedit, ya, seperti untuk menebalkan huruf, ada B di sini, ada italic untuk memiringkan, untuk underline untuk memberi garis di bawah, nah, dan sebagainya. Ini tampilan ketika kamu akan mengirim email. Selanjutnya, ini tampilan ketika kamu sudah mengirim email. Contoh, di sini Ustadz menggunakan email sekolah. Email sekolah dikirim ke akun Ustadz, ya, ke email Ustadz di sini. Nah, di sini ada beberapa bagian juga. Yang pertama, back to inbox. Ya, di sini kembali kotak masuk. Jadi ketika diklik akan kembali ke kotak masuk kamu, email kamu. Selanjutnya di sini ada delete
atau hapus ya, adalah tombol untuk menghapus email. Jadi ketika diklik, email yang kamu kirim itu akan terhapus. Yang bawah ada reply atau balas di sini ya. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya reply. Itu untuk membalas. Jadi misalnya kamu dapat email dari Ustadz atau Ustadz juga kamu ngirim email ke Ustadz. Nah, itu Ustadz klik yang ini, itu akan membalas email dari kamu. Seperti itu ya. Atau di sini teruskan. Ya, teruskan di sini. Mungkin ketika kamu misalnya dapat email atau kamu mengirim email ke Ustadz yang ini, kamu ingin meneruskan nih file ini atau email ini ke teman kamu yang lain, tinggal kirim, teruskan, klik teruskan, maka kamu tinggal isi lagi tuh alamat yang baru, misal teman kamu. Ya, misalnya fulan@gmail.com. Nah, itu bisa di situ. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada tugas mandiri dari Ustadz. Ya, tugasnya mengirim email via laptop atau handphone ke alamat di bawah ini, rival.bukhari@gmail.com. Nah, ini alamat email Ustadz ya. Nanti judulnya kamu tulis dengan tugas informatika kelas 4. Isi pesan adalah biodata kamu meliputi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah kamu sekarang ya, hobi, makanan favorit, teman favorit, olahraga favorit, dan terakhir cita-cita. Nah, pasti kamu udah punya semua di sini ya. Nah, nanti setelah ini akan Ustadz kasih tutorial. Tutorial mengirim email via laptop atau handphone. Nah, misal ada yang pakai laptop, boleh pakai laptop. Ada juga misal, Ustadz saya nggak ada laptop, adanya HP, nggak apa-apa pakai HP. Ya, nanti Ustadz akan kasih tutorialnya. Atau mungkin Ustadz saya pengen nyoba dua-duanya nih, saya laptop ada, HP ada, nggak masalah, bagus ya. Jadi pertama kamu ngirim laptop, misal pakai laptop nih, pakai laptop dikirim, selesai. Mau ngirim lagi sekali lagi pakai handphone, nggak masalah ya. Berarti namanya dua tuh dong, nggak masalah. Ya namanya dua, mungkin kamu nanti datanya juga misalnya beda. Misal kamu mau nulisnya adik kamu, tapi pakai keterangan di bawahnya ya. Seperti itu. Nah, ini video tutorialnya. Disimak baik-baik, oke? Oke, selanjutnya kita akan memulai tutorial ya, cara mengirim email via laptop atau lewat laptop. Nah, di sini ada browser. Pertama kamu cari browser dulu ya. Di sini Ustadz ada Mozilla Firefox. Di atas ini ada juga Google Chrome ya, ada juga mungkin di laptop kamu Opera ya, bisa dipakai juga. Nanti Ustadz di sini akan mencoba menggunakan Google Chrome saja ya. Nah, untuk yang tidak ada laptop di rumahnya, boleh kamu simak dulu ya, kamu simak dulu untuk pembelajaran. Jadi insya Allah ketika ada laptop kamu sudah bisa ya, nggak apa, jadi simak saja. Nah, klik Google Chrome. Nah, di sini tulis gmail.com. Ya, di alamatnya ini, di alamat address barnya ini kamu tulis gmail.com. Klik. Nah, di sini tampilan seperti ini. Ya, Ustadz menggunakan akun sekolah karena akan dikirim ke alamat Ustadz nantinya, ya. Nah, di sini ada di atas sebelah kiri ada tulisan tulis. Nah, di sini untuk membuat email baru. Ya, klik tulisan ini, tulis. Nah, ini tampilannya ketika kamu akan mengirim email. Ini kan kecil dia, bisa dibesarkan. Klik di atas sini nih. Ya, di atas sini klik yang tengah. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ya, persis seperti yang Ustadz bahas tadi di penjelasan ya. Oke, kita lanjut. Tugas kamu di sini tulis alamat emailnya dulu yang kepada tadi ya. Tulis alamat emailnya, alamat email Ustadz, rival.bukhari@gmail.com.
Nah, di sini sudah ada ya, karena sudah sering mengirim email, saja sudah ada kontaknya otomatis. Nah, enter, klik. Nah, tadi yang Ustadz bahas ada CC dan BCC, ya kan? Di sebelah kanan ini CC artinya karbon copy. Nah, di sini untuk tambahkan penerima. Jadi untuk tadi kata Ustadz mengirim ke lebih dari satu orang. Dan BCC di sini blind carbon copy. Jadi mengirim ke beberapa orang tapi dia tidak tahu bahwasanya email ini dikirim ke yang lain. Selanjutnya, di sini ada subjek ya atau judul. Kamu tulis tugas informatika kelas 4. Nah, setelah judulnya ditulis, baru di sini biodata. Tulis judulnya, biodata siswa. Cukup. Enter 2 kali. Nah, baru diisi yang tadi Ustadz tugasnya tulis. Ya. Pertama, nama lengkap. Nama lengkap. Misalnya Muhammad Fulan. Setelah nama lengkap, tempat lahir. Tempat lahir misalnya Jakarta. Ya. Setelah itu tanggal lahir. Misalnya 01 Januari 2020. Maaf, 2010 misal. 2010. Kemudian jenis kelamin. Misalnya Muhammad berarti laki-laki ya. Laki-laki. Selanjutnya alamat. Misal Jalan Bangka 9. Misal RT 1 RW 01 misal ya. Contohnya Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ya, kota Jakarta Selatan. Alamat sudah. Hobi. Kamu tulis hobinya di sini misalnya hobi si Fulan menggambar, melukis. Atau kamu punya hobi yang lain, boleh tulis melukis atau misalnya memasak, apalagi ya, menggambar, atau misalnya bermain komputer dan lain sebagainya, menulis, membaca ya, boleh. Selanjutnya makanan favorit. Misalnya nasi uduk. Misal ya, nasi uduk. Minuman favorit. Es teh manis. Olahraga favorit. Nah, pasti punya kan masing-masing kan? Basket. Nah, terakhir cita-cita. Di sini bisa menggunakan isi dengan terserah kamu, menjadi dokter misalnya. Dokter. Nah, cukup seperti ini. Ya, tugasnya untuk hari ini, tugas mandirinya. Nah, setelah ini kamu tinggal klik kirim. Ya, klik kirim. Tek. Nah, maka dia sudah terkirim. Ceknya di mana Ustadz? Ceknya ada di sini nih. Di terkirim. Klik terkirim. Nah, ada di sini. Yang paling atas ya. Nah, dari SDTA Nuria, di sini alamat si pengirim. Nah, ini alamat Ustadznya. Di file hori@gmail.com. Ini datanya. Untuk meneruskan ke alamat lain klik di sini. Dan untuk membalas email, klik di sini. Ya, ini untuk menghapusnya. Dan ini untuk kembali ke email terkirim. Oke? Nah, ini tutorial menggunakan laptop.
Nah, setelah ini kita akan melihat tutorial menggunakan HP ya. Disimak baik-baik. Nah, oke, sekarang kita melanjutkan tutorial kita menggunakan handphone ya, mengirim email menggunakan handphone. Nah, pertama kamu cari Gmail. Biasanya ada ya di HP, biasanya ada Gmail. Contoh saya di sini. Nah, tampilan seperti ini. Ya, Gmail. Di sini kamu klik. Nah, di sini Ustaz juga pakai akun sekolah. Ya, pakai akun sekolah. Nah, setelah ini kamu cari di bawah ada tulisan tulis di sini nih. Nah, tulis. Ya, kamu tinggal klik tulisan ini, tulis. Nah, persis seperti tadi. Kamu tulis alamat kepadanya di sini, kepada tulis Lival. Nah, udah ada ya, lival.bukhari@gmail.com. Selesai. Nah, subjeknya tulis persis kayak tadi, tugas informatika kelas 4. Nah, emailnya sama tadi. Nah, Ustaz langsung dipaste ya, tempel yang tadi udah di copy supaya mempercepat. Nah, seperti ini. Ya, setelah ini tombol kirimnya ada di atas. Nih, segitiga. Ini sampingnya lampiran, bisa kamu menyisipkan foto, video dan lain sebagainya. Nah, sini ya. Kamu klik tombol segitiga, klik. Nah, sudah terkirim. Ceknya di mana Ustadz? Ada di gambar strip 3 di atas sebelah kiri. Klik. Nah, kemudian klik terkirim. Nah, di sini ada. Nah, ya nanti saya cek email dari kamu semua. Nah, itu tutorial menggunakan email, mengirim email via handphone. Nah, jika tidak ada aplikasi Gmail seperti ini, kamu bisa pakai browser juga ya. Di sini Ustadz akan mencontohkan menggunakan aplikasi Google Chrome juga di sini ya, di bawah nih. Bisa mungkin di HP itu ada Google Chrome, Opera, Firefox juga ada, atau UC browser. Ya, banyak yang bisa kamu gunakan ketika online ya, ketika mengerjakan atau mengirim absen dan lain sebagainya. Nah, bisa diklik Google Chrome. Nah, di sini tulis gmail.com. Nah, ya, gmail.com, klik. Nah, kamu klik di atas, di sini ada ya, di sini ada gambar pensil, kamu klik. Nah, persis seperti tadi. Ya, seperti tadi. Kamu tulis kepadanya, kemudian alamatnya di sini persis seperti tadi ya. Di sini alamat email Ustadz, Lival Bukhari misalnya. Lival yang lain di sini ya. Kemudian di sini juga tugas tadi, tugas informatika, dan di sini isinya ya, seperti itu. Kemudian klik kirim yang di atas ya, persis seperti yang tadi. Nah, itu tadi tutorial mengirim email via laptop dan handphone ya. Bisa kamu pilih salah satu atau dua-duanya juga boleh. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Nah, semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah alamin. Saya tunggu tugasnya ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.